محمد زين كله زين له شق القمر نصفي محمد زين كله زين له شق القمر نصفي وعرج ليلة الاثنين إلى الهضراء وبيت الله وعرج ليلة الاثنين إلى الهضراء وبيت الله محمد وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dikumpulkan dalam majlis ilmu, dalam majlis Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan daripada rahmat-rahmatnya kepada kita semuanya. Tidak keluar dari majlis ini kecuali hajat-hajat kita telah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar daripada perkumpulan ini kecuali dosa-dosa kita telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang malam hari ini ya coba pakai beginian biar kelihatan di belakang. Ada doa-doa kan susah juga ya. Biar semuanya kebagian dan semuanya bisa kelihatan. Ya, enggak apa-apa ya begini. Boleh begini boleh. Boleh ya. Ya, minta maaf ini para habaib yang di belakang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali ya daripada pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Ya, jadi majelis ini ya seminggu baca Bidayatul Hidayah, seminggunya lagi cerita ya, biar nggak bosan ya. Kalau cerita kan enak ya. Cerita buat apa cerita? Bukan buat dongengin, bukan ya. Dalam Al-Quranul Karim ya, dipenuhi dengan cerita para nabi. Untuk apa? Dikatakan dalam Al-Quran ya, sungguhnya aku memberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada untayan-untayan cerita nabi-nabi yang terdahulu. Untuk apa? Linuthabbitu bihi fuadaka, untuk ya memperkokoh ya daripada hatimu wahai Nabi Muhammad. Kenapa memperkokoh? Pokoknya Nabi Muhammad gak kokoh hatinya, enggak. Kokohnya lebih dari yang lain Nabi Muhammad. Tapi dia Nabi Muhammad merasa tenang bahwa apa yang dia alami juga terdapat daripada para nabi-nabi yang terdahulu. Ya. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat di kepalanya ada uban. Ya, jadi Nabi SAW itu ubannya dikit di kepalanya. Dikatakan dalam kitab Syama'il Rasul itu ubannya Nabi tidak lebih daripada 10 helai. Ya, kalau kita kan nggak bisa dihitung ubannya. Kalau kita udah ubanan nggak bisa dihitung. Siapa yang menghitung minuman kita? Nah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lebih daripada 10 helai. Sedikit. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diciptakan secara sempurna semacam itu. Lalu ditanya, apa yang membuatmu beruban wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Syayyabatni Hud wa akhwatiha. Yang telah membuatku beruban semacam ini adalah cerita daripada kisah Nabi Allah Hud dan saudara-saudaranya. Maksudnya nabi-nabi yang lainnya. Ya, kalau kita lihat cerita para anbiya macam-macam. Ya, kaumnya terkena dampak daripada musibah. Ada yang Nabi Nuh diberikan banjir kaumnya. Ya, kalau Nabi Hud apa diberikannya? Itu yang pada membangkang dan tidak beriman. Ya, itu malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mengeluarkan suara teriakan. Ya, cuma teriak doang, tapi yang teriak siapa? Malaikat. Yang malaikat yang mana? Malaikat Jibril yang teriak. Ya, paling besarnya, paling istimewanya para malaikat Jibril. Dengan satu teriakannya, ya, sayhatun. Ya, disebutnya dengan sayhah, teriakan daripada malaikat Jibril. Apa yang terjadi? Semua kepala orang-orang tersebut hancur, pecah begitu saja. Saking kencang suaranya. Kalau kita lagi main hadroh kan kaca ini pada getar ya. Nah ini teriakannya malaikat Jibril menggetarkan
habis semua kaum Nabi Allah Hud yang membangkang kepada Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Tapi kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya kan tidak ingin menurunkan azab tatkala engkau ada di dalamnya wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung berbuat salah gak langsung diturunkan azab. Memang ada musibah-musibah yang terjadi. Siapa sebabnya? Sebabnya manusia. Karena salahnya manusia, karena kurangnya imannya kita, karena dosa-dosanya kita. Tapi tidak diturunkan azab seperti diturunkannya azab daripada orang-orang Bani Israil. Ya, jadi untuk dengerin cerita-cerita ulama kita, wali-wali kita ini biar apa? Biar hati kita ini tenang, biar hati kita ini tambah beriman, biar hati kita ini lebih dekat kepada Allah. Jangan bangga, oh saya bisa sholat malam, saya bisa baca sholawat 100 kali setiap hari. Pas dengar cerita, oh ternyata Imam Ali Zainal Abidin sholatnya setiap malam 1000 rakaat. Kita baru berapa persen ya? Ya, dengar lagi cerita kita baca sholawat 100 kali setiap hari, udah girang banget. Ya, keluar rumah udah kayak wali rasanya. Ya, baru 100 kali sehari. Ya, pas dengar siapa? Ada Abdullah bin Husain bin Tahir, dia setiap harinya 10.000 kali daripada baca sholawat setiap harinya. Belum lagi dikir-dikir wirid yang lainnya. Kita belum berapa persen? Belum seberapa. Ya, jadi apa? Biar kita ini nggak merasa bangga sama amalan kita. Kalau dengar cerita para wali, kita merasa bahwa kita ini masih jauh. Ya, masih kurang, masih butuh. Nah, karena itu hadir majelis semacam ini. Ya, dengan hadir semacam ini majelisnya ini membuat hati kita ini menjadi lebih tenang dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kalau nggak ada majelis begini, ya, berapa kali kita baca salawat? Kalau nggak pakai majelis, sedikit kita baca salawatnya. Tapi waktu ada majelis, alhamdulillah nggak pakai dihitung lagi kita. Ikut terus baca salawat bareng-bareng. Ada yang menangis, ya, ada yang tersentuh hatinya. Tapi ada juga yang ngantuk. Ada nggak yang ngantuk sini? Banyak ya. Insya Allah ya, besok lagi minggu depan yang ngantuk jadi nangis insya Allah. Ya, kenapa? Khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam kita bidayatul bidayah, yaitu dalam adabul ghusli. Ya, adabnya orang mandi. Ya, sudah kita jelaskan sedikit. Ya, adabnya orang mandi. Jadi kalau mandi itu ada adabnya, enggak sembarangan nyalain keran, coba-coba kena. Enggak. Ada adabnya, ada caranya, ada tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau bangun tidur kan diajarkan kemarin gimana? Kalau bangun tidur cuci tangan. Ya, bangun tidur cuci tangan. Kenapa kita nggak tahu lagi tidur di tangan kita kemana larinya? Gerayang kemana tangan kita nggak tahu. Ya, karena tidur kita nggak sadar tangan kita mungkin lari kemana-mana kita nggak paham. Cuci tangan dulu. Ya, sebelum kita megang apa-apa, ya jangan bangun tidur masih belekan kita makan gorengan langsung, jangan. Cuci tangannya dulu, benerin dulu, bersihin dulu. Ya, kalau kita punya janabah, ya karena berhubungan antara suami dan istri, jangan habis berhubungan atau lagi janabah langsung makan, langsung tidur, jangan. Bersihkan dulu. Ya, bersihkan dulu. Bekas sisa-sisanya mandi dulu kalau bisa, kalau nggak bisa paling tidak berwudu. Ya, itu adabnya orang yang sedang dalam kondisi punya hadas besar. Lalu dilanjutkan, sebelum dia mandi, ya, masuk dalam kamar mandinya dengan adab-adabnya. Ya, ini adab-adabnya masuk kamar mandi. Ya kan udah dijelaskan sebelumnya, ya. Kalau masuk kamar mandi, kalau mau qadha'il hajah, mau buang hajat, mau masuk kamar mandi, baca doa. Ya, baca doa dulu biar setan enggak ngikutin kita. Ya. Kalau kita kagak baca doa, setan belakang kita ngikutin aja. Ya. Kita buka baju, setan ngikutin kita. Emang nggak malu? Hah? Coba, malu kagak dilihatin sama setan kita dalam kamar mandi? Malu dong, kita nggak pengen. Kita dilihatin, ya kan kondisi badan kita terbuka auratnya dilihat sama setan, sama jin. Kita nggak mau, baca doa. Biar itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala kita membuka baju kita disunnahkan untuk membaca, ya kan, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa atau illahu. Kenapa? Insya Allah dengan membaca itu Allah tutup aurat kita dengan cahaya. Ya, enak. Kita nggak pakai baju tapi ditutup sama Allah.
dalam kamar mandi kita seakan-akan ditutup aurat kita. Ya, biar nggak malu kita seperti itu. Masuk kamar mandi pakai adab. Mulailah untuk memandi. Mau mandi wajib gimana caranya? Dikatakan di sini ya, faida wa tawadda kama sabaga fi wudu'ika lis-shalah. Maka wudulah kalian sama seperti halnya wudu untuk sholat. Ya, sama halnya wudu untuk sholat. Di sini ada dua pendapat. Imam Ghazali lebih mengarah wudu seperti wudunya sholat, lalu ditinggalkan dulu untuk basuhan kakinya. Basuhan kakinya nanti dulu kata Imam Ghazali. Tapi ada pendapat Imam Syafi'i yang lainnya, ulama-ulama lainnya, wudu seperti biasa, basuh kakinya juga apa-apa, nggak ada masalah. Karena memang sunnahnya di sini ya sendiri, ya bukan untuk menjaga wudunya, bukan, tapi memang sunnahnya sendiri. Kalau Imam Ghazali mengatakan untuk menjaga wudu ini sampai selesai mandi. Jadi gimana? Kita mandi dengan tata caranya. Tata caranya bagaimana? Ambil air kalau misalnya pakai gayung, ya kalau pakai gayung, habis wudu ambil airnya, kita basuh yang bagian kanan depan dulu. Ya, badan kita bagi menjadi 4 bagian. Ya, menjadi 5 bagian. Ya, kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang, dan juga tengah. Jadi yang pertama dimulai apa? Kanan depan dahulu 3 kali, lalu kanan belakang 3 kali. Maksudnya 3 kali basuhan sambil diratakan. Kalau misalnya nggak pakai gayung, pakainya shower ya sama. Ya, basahin bagian depan dulu, baru bagian belakangnya 3 kali. Kalau shower kan jalan terus airnya. Ya, caranya terserah aja. Mau dipusap-pusap kayak mau maju mundur maju terserah dia ya mandi ya. Yang nggak ada yang mau tahu itu mandi kayak yang penting caranya begitu 3 kali depan, 3 kali belakang. Baru yang sebelah kiri. Yang kiri berapa kali? 3 kali juga depannya, 3 kali belakangnya. Setelahnya apa? Baru bagian tengah, kepalanya digosok semuanya, yang rambutnya panjang gondrong digosok semuanya, rambutnya keriting-keriting digosok semuanya. Nggak boleh ada satu helai pun yang tertinggal dalam rambut kita, agar kita tatkala mandi wajib semuanya terkena air. Nggak ada yang boleh menghalangi. Ada yang menghalangi wajib dihilangkan yang menghalangi. Apapun juga, kecuali dalam kondisi sakit, nanti dalam bab tayamum akan dijelaskan. Kalau ada yang sakit, ya kepalanya diperban, ya kan, Abu jatuh dari motor, alhamdulillah dari, ya kan begitu. Itu baru nanti ada tata caranya tersendiri. Ya kan, dibasuh semuanya. Dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib tatkala mendengar tentang masalah mandi wajib dari Rasulullah SAW, dia mengatakan, setelah aku mendengar itu, aku mencukur habis selalu rambutku. Kenapa? Imam Ali bin Abi Thalib ini rambutnya agak sedikit ikal, agak keriting rambutnya. Dia takut apa? Takut gara-gara rambutnya agak panjang, air susah masuk, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Masing-masing punya cara tersendiri. Ya, masing-masing punya cara tersendiri. Yang penting kita yakin air sudah mandi dulu, sudah cukup. Mandi wajibnya sudah selesai. Ya, dikatakan semacam itu. Tsumma ala ra'sika thalathan wa adluk ma aqbala min badanika wa ma adbar. Ya, bagian depan, bagian belakang digosok semuanya. Ya, lipatan-lipatan badannya, apapun juga. Ya, ada hansaplast nempel, ada koyo nempel, semuanya lepasin dulu semuanya ya. Ada jimat nempel, copotin dulu tuh. Pokoknya jangan ada yang nempel di badan dulu. Ya, kalau di badan nempel tapi tidak menghalangi air, nggak apa-apa. Pakai cincin misalnya. Tapi sunnahnya apa? Melepaskan cincin kalau mau masuk kamar mandi. Apapun juga cincinnya. Walaupun gak ada bajunya, tetap kalau masuk kamar mandi sunnahnya melepas cincin. Ya, dilepas cincinnya kalau bisa. Kalau pakai jam tangan, ya kan, lepas jam tangannya kalau bisa. Kalau enggak, airnya bisa masuk, jamnya longgar, ya silakan kalau seperti itu. Ya, dalam adatnya mandi. Biar kita ini benar mandinya. Kalau mandinya salah, otomatis berantakan ibadah kita. Ya, gara-gara satu mandi yang salah, sholat kita mungkin berapa kali sholat kita dalam waktu sampai benarnya itu mandi berapa kali coba? Habis sholat kita semuanya tidak diterima oleh Allah gara-gara satu hal yang kita sembarangan. Ya, karena itu Imam Ghazali mengingatkan kepada kita untuk memperhatikan daripada mandinya di ya. Wa usil al-ma' ila al-ma'atif al-badan wa manabil sya'ri wa khaffa minhu wa ma kutiba. Ya, mau rambut yang tebal, mau rambut yang tipis, mau jenggot yang sedikit, mau jenggot yang banyak. Kalau wudu kan beda. Kalau wudu, kalau orang punya jenggotnya tebal,
itu disunahkan untuk disela-selai saja, nggak perlu dimasukkan air sampai ke dalam. Nah, tahunya jenggot tebal atau tipis bagaimana? Ya, ada yang tahu nggak? Tebal sama tipis jenggot itu bagaimana? Kalau tipis bisa dihitung gitu? Enggak, ya, nggak ada yang menghitungin jenggot. Ya, caranya bagaimana? Tatkala kita duduk ngobrol, biasanya itu kurang lebih jarak daripada kita duduk ngobrol itu berapa meter sih? Paling semeter. Ya, kalau lagi sekarang ini dusunnya berapa? 1,5 meter ya. Pakai jarak sekarang ya, pakai papan depannya. Ya pokoknya duduk antara kita ngobrol itu kalau kulit janggutnya terlihat berarti janggutnya jenggotnya tipis. Ya, jadi kalau kita ngobrol kulit janggutnya ini kelihatan berarti jenggotnya tipis. Tapi kan kalau kita ngobrol itu saru-saru, ketutupan sama jenggotnya. Ya, berarti itu jenggotnya banyak. Nah, kalau yang banyak berarti disunahkan disela-selai. Ya, kalau kadang-kadang ada yang jenggotnya sampai ke bawah-bawah gitu ya, itu disela-selai saja. Ya, nggak wajib untuk dibasahi semuanya jenggotnya enggak. Tapi kalau mandi wajib enggak. Ya, nggak mau tahu. Mau jenggotnya sampai dengkul, ya tetap aja basahin semuanya. Ya, semuanya dibasahin, jenggotnya itu semua harus basah dari ujung sampai ujung, masuk air semuanya. Ya, alisnya, apalagi rambutnya, semuanya, pokoknya yang ada di anggota tubuhnya semuanya harus kena air. Ya. Lalu di sini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, wahdzar antara sadaqaka ba'da wudu. Nah, kalau habis wudu tadi ini wudu yang sebelum mandi dikatakan oleh Imam Ghazali biar jangan sampai membatalkan wudunya. Nah, yang batalin wudu apa aja? Ya, yang batalin wudu apa aja? Sudah kita jelaskan kan? Di bab wudu sebelum ini, ya yang membatalkan wudu termasuk di dalamnya adalah memegang daripada gemak. Tatkala kita mandi, otomatis kan biasanya tersentuh kemaluan kita ya. Batal lagi wudu yang pertama. Nah, Imam Ghazali lebih mengarah jangan sampai tersentuh kalau bisa. Kalau misalnya tersentuh, maka wudu yang tadi ini hanya sebatas sunnah. Selesai mandi wudu lagi buat sholat. Paham? Nah, kalau misalnya kita tadi wudu lalu mandi dan kita tidak membatalkan wudu kita, setelahnya mau sholat silahkan, nggak usah wudu lagi, nggak apa-apa. Ya, ini kata Imam Ghazali semacam itu. Ya, itu cara yang dibawakan oleh Imam Al-Ghazali. Ada beberapa cara yang lainnya, ya, daripada tata cara mandi wajib. Seperti ada salah satu imam daripada kalangan Imam Syafi'i, kalau kepengen, ya, wudu kita ini bertahan. Ya, wudu kita ini bertahan. Bahkan dengan mandi wajibnya kita termasuk terangkat daripada hadas kecilnya kita, bisa atau enggak? Bisa. Ya, ada cara. Ya kan? Caranya bagaimana? Salah satu ulama mengatakan tata caranya adalah tatkala beristinja. Ya, tahu istinja enggak? Tahu? Ya, istinja. Tatkala kita istinja, itu ambil air, ya kan? Dari gayung atau semprotan atau apa aja, niatkan mandi wajib untuk kedua kemaluan kita. Ya, niatkan mandi wajib untuk apa? Kedua kemaluan kita. Jadi bukan buat badan, bukan, buat kedua kemaluan doang. Ya kan? Nah, udah selesai itu baru ambil wudu, baru kita mandi. Jadi kita waktu mandi wajib nggak perlu untuk menyentuh daripada kemaluan ini untuk menjaga wudu. Begitulah beberapa ulama memberikan pendapat yang paling gampang ente mau ambil silahkan. Mau wudu, mandi, wudu lagi ya silahkan. Itu paling gampang. Mau tata cara Imam Ghazali ya silahkan. Mau tata cara yang ketiga ya silahkan. Yang paling gampang buat ente pakai. Yang penting wudu sama mandinya jangan ditinggal. Ya. Nah, ini daripada adabnya mandi. Wal fardhu min jumlati dzalika an-niyyah wa isti'abul badani bil ghusl. Ya, jadi syaratnya mandi itu gampang, cuma 2. Kalau wudu kan yang wajib ada 6. Tapi kalau mandi cuma ada 2. Apa aja? Niat sama membasahi seluruh anggota tubuh. Nah, udah cukup. Gak perlu harus dari kanan atau kiri, itu gak wajib. Sunnahnya dari kanan, lalu kiri, baru tengah. Wajibnya basahin semuanya badan. Ya, ada kolam renang, ada empang, bersih airnya. Ya, nyemplung, langsung niat mandi wajib, keluar udah selesai mandi wajibnya.
terserah cara gayanya gimana, terserah bebas. Ya, yang penting badan semuanya masuk air. Nggak harus juga dalam waktu yang sama. Contohnya, ya kita baru basuhin kepala, airnya habis. Air habis tiba-tiba. Ya, terus mau lanjut mandi di mana? Mau lanjut mandi pergi ke masjid dulu. Masuk ke masjid. Ya, kamar mandi masjid baru menyelesaikan mandi yang lari. Boleh nggak? Boleh. Ya. Ente mulai mandi kepalanya di sini, ya kan? Selesai di Bogor, boleh nggak? Boleh. Ini repot atau mandi dari Jakarta dari Seruak sampai Bogor. Ya. Boleh saja, tapi ya tidak sunnah. Ya, sunnahnya langsung selesai mandinya. Ya kan? Begitulah tata cara daripada mandi. Wa minal wudu'i, ya kalau misalnya daripada anggota tubuh yang wajib daripada wudu, wa minal wudu'i ghuslul wajhi wal yadaini ma'al mirfaqain wa mashu ba'da ra'si wa ghuslul rijlaini minal ka'baini marrah ma'aniyati wa tartib. Ya. Kalau wudu yang wajib cuma ada 6. Ya, kalau yang sudah kita jelaskan kan sunnah. Yang biasa kalian praktekkan itu sunnahnya campur wajib. Kalau wajibnya apa? Cuma niat tatkala membasuh wajah 1. Kedua, membasuh wajah. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai sikunya. Yang keempat, mengusap daripada kepala atau rambut. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib daripada wudu yang tadi. Ya, jangan dipindah-pindah. Kaki dulu baru kepala, jangan. Harus wajah, tangan, kepala, kaki. Itu urutannya. Jangan dipindah-pindah. Enggak, saya mau gaya baru. Ya, tahun 2021 mau model baru wudunya. Ya. Caranya sambil juga ya terserah, mungkin caranya sambil nungkir balik gitu kan ya. Kaki dulu baru muka baru. Nah, enggak bisa. Yang namanya wudu, ya itu tertibnya tidak boleh dirubah-rubah. Kalau dirubah-rubah, ya berantakan wudunya bisa menjadi tidak sah. Ya, insya Allah ini kedua. Hal ini dalam mensucikan diri kita secara batin dan juga secara zahir. Jadi wudu dan mandi ini membersihkan dua hal, batin dan zahir. Kalau batinnya apa? Hadas. Hadasnya kalian ada yang tahu? Ente punya hadas kecil, ada nggak tahu? Ente punya hadas besar, ada yang tahu? Nggak ada tandanya. Ya, dan juga secara zahir mensucikan diri orang. Ya, coba yang selalu menjaga wudu, yang senantiasa berwudu terus, insya Allah badannya bersih, wajahnya paling terang, paling bersinar. Ya, bahkan di hari kiamat yang paling bercahaya wajahnya, insya Allah. Ya, setelah ini kita akan membahas tentang masalah tayammum. Ya, jadi habis tahu mandi wajib, tahu cara wudu yang wajib, setelahnya ada cara untuk menggantikan keduanya dengan yang bernama tayammum. Insya Allah pada perjumpaan yang selanjutnya. Insya Allah kita semuanya diberikan kesucian secara zahir dan batin.